beberapa PC builder pengguna RTX 5000 ataupun 4000 khususnya ya, dengan menggunakan triple fan GPU, ya mungkin kalian sudah saatnya untuk upgrade casing kalian. Tapi lebih tepatnya untuk PC builder dengan budget mepet yang menggunakan GPU yang terbilang high-end. Yang kita bahas kali ini adalah sebuah casing mid tower dengan tampilan panoramic view dan bisa menampung sebuah motherboard ATX dan I/O water cooling 360 mm. Dengan tampilan panoramic view, Mythos Advent V2 tidak melupakan sebuah airflow. Jadi untuk airflow-nya itu di bagian bawah, yaitu di bagian PSU cover mesh ya, lubang-lubang mesh bagian samping maupun bagian depan. Dan selain itu juga terdapat airflow di seat panel cable management. Untuk membuka seat panelnya itu sebenarnya cukup mudah karena dia tidak menggunakan thumb screw. Jadi kalian cukup menarik saja. Nah, ini menarik seperti ini karena untuk kacanya ini cukup tebal sekali dan kacanya menggunakan frame di bagian atas dan bagian bawah. Jadi penguncinya itu seperti menggunakan knockdown. Selain itu untuk bagian depannya pun juga sama, itu knockdown. Kalian cukup melepasnya, menariknya saja. Tapi kalian juga harus berhati-hati. Dan untuk PSU cover bagian dalamnya ini, kalian bisa menggunakan 3 buah fan 120 mm sebagai intake. Ini sebenarnya cukup membantu sih untuk mendinginkan GPU kalian. Ini fan sudah termasuk dalam paket pembelian. Di antaranya adalah 2 buah fan 120 mm dengan fitur ARGB yang terdapat di bagian samping, airflow samping, tipe fan reverse. Dan satu lagi, fan-nya terdapat di bagian belakang itu sebagai exhaust. Kalau yang belakang ini bukan reverse ya, fans biasa. Dan juga menggunakan fitur ARGB, di mana ARGB-nya fan dari bawaannya Mythos ini sudah bisa kalian sinkronkan dengan ARGB motherboard kalian. Perlu diingat, motherboard kalian juga sudah wajib punya RGB 3 pin jika ingin kalian sinkronkan dengan software motherboard kalian. Sebaiknya untuk pengguna beberapa PC builder yang menggunakan I/O water cooling 360 mm ini bisa sekali. Dan untuk penempatan radiatornya terletak di bagian atas. Ini sebagai exhaust ya. Untuk motherboard supportnya, kalian bisa memasang form factor ATX, micro ATX, dan ITX. Jika kalian menggunakan micro ATX, bawahnya akan terlihat sedikit kopong. Ya, karena memang ini lebih baik kalian menggunakan motherboard form factor ATX. Dan untuk pengguna air cooler atau heatsink pasif, kalian bisa menggunakan heatsink pasif dengan ketinggian maksimal sekitar 17 cm atau 170 mm lebih amannya. Ya, ataupun kalian bisa menggunakan dual tower yang tinggi-tinggi, ini masih bisa masuk. Kalian bisa menggunakan GPU dengan 3 buah fan atau berukuran sekitar lebih dari 35 cm, ini masih bisa masuk ya. Power supply kalian bisa menggunakan power supply ATX dengan panjang maksimal 20 cm. Dan untuk storage-nya kalian bisa memasang 2 buah hard disk 3,5 inch. Bracket SSD 2,5 inch terdapat di bagian belakang motherboard. Itu bisa kalian lepas ya untuk bracket SSD 2,5 inch ya. Soal perkabelan untuk space cable management menurut saya ini nggak terlalu lebar. Ya sekitar masih di angka 1,5 cm atau masih di bawah 2 cm-an. Berikutnya saya akan mengetes temperatur seberapa bagus airflow dari Paradox Gaming Mythos Advent V2.
Dengan dimensi panjang 425 mm dan lebar 210 mm dengan ketinggian 478 mm. Parado Gaming Mythos Advance V2 menurut saya ini adalah casing panoramic view yang airflow-nya cukup menarik. Selain itu, dia juga memiliki bobot kosong sekitar 9 kg. Dengan dukungan I/O port, tombol power, tombol reset, satu buah USB 2.0, satu buah USB 3.0, dan satu buah USB Type-C, dan tak lupa juga audio aux 3,5 mili. Di harga 500 ribuan, Parado Gaming Mythos Advance V2 bisa menjadi salah satu pilihan upgrade casing kalian. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, misal belinya di mana, saya kasih link deskripsi e-commerce ya. Link e-commerce di deskripsinya ya. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silakan oret-oret di kolom komentar. Saya Mr. Mahdi, sampai bertemu di beberapa ulasan video part PC selanjutnya.